Di video kali ini kita akan mempelajari salah satu pilar leadership, yaitu efektif, efisien. Tujuan akhir dari video ini yaitu agar Anda dapat memiliki mindset, mengkalkulasi, dan mengelola risiko dalam rangka menguatkan efisiensi. Agar lebih mudah dimengerti cara melakukannya, kita akan pahami dulu konsep efektif efisien ini. Secara konsep, efektif efisien adalah mengoptimalkan situasi kondisi dan seluruh aspek yang dibutuhkan, termasuk meningkatkan sistem agar strategi bisnis bisa tereksekusi dan target tertinggi dapat tercapai. Sebenarnya, banyak manfaat yang bisa Anda peroleh saat Anda menerapkan konsep efektif efisien ini di setiap aktivitas dalam pekerjaan Anda. Antara lain, yang pertama, cheaper. Biaya yang Anda akan keluarkan jauh lebih murah karena setiap langkah berikutnya sudah kita rencanakan di awal. Yang kedua, faster. Pekerjaan juga menjadi lebih cepat karena sudah diskedulkan sebelumnya. Yang ketiga, better. Kualitas pekerjaan juga lebih baik karena bisa Anda maksimalkan kebutuhan dan budget yang tersedia. Oleh karena itu, dalam implementasinya, efektif efisien ini dapat dilakukan dengan cara 1. Berani mengambil resiko dari setiap peluang yang ada. Yang kedua, dalam pengembangan tim, mengukur tingkat yang terjadi saat perbaikan tidak dijalankan. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan perencanaan jangka panjang dalam tatanan operation. Yang keempat, memiliki plan dalam melayani customer dan memberikan pelayanan dengan memberikan added value sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir atau yang kelima, menerapkan visi yang sama dan target yang tinggi. Lantas bagaimana dengan Anda? Sudah sejauh mana efektif efisien Anda terapkan dalam pekerjaan? Untuk menerapkan efektif efisien, berikut ini adalah cara kunci yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, kenali resiko. Kedua, kelola resiko. Apa itu resiko? Resiko adalah suatu ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Menurut jenisnya, risiko terdiri dari yang pertama, risiko sistematik atau eksternal. Sifatnya tidak dapat dikontrol dan tidak dapat dihindari. Yang kedua, risiko tidak sistematis atau internal yang sifatnya dapat dikontrol dan dapat dihindari. Pada penerapannya, ada berbagai reaksi seseorang terhadap risiko. Antara lain, yang pertama, avoid atau menghindar, yaitu menghilangkan risiko dengan menyingkirkan penyebabnya. Yang kedua, mitigation atau mitigasi, artinya menurunkan kerugian dengan menurunkan kemungkinan terjadinya risiko. Yang ketiga, acceptance, menerima risiko dengan pertimbangan dampak terhadap keuntungan bisnis yang lebih baik. Apakah yang terjadi jika risiko tidak direspon atau dikelola dengan tepat? Menurut Clock and Sears, manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, saat Anda salah merespon risiko, maka bisa jadi Anda akan mengalami kerugian yang lebih besar. Menurut Charles Tramper, langkah pertama dalam proses risk management adalah dengan mengakui realita hadirnya risiko. Penolakan seringkali muncul sebagai substitusi dari ketidaktahuan yang disengaja atas perencanaan yang matang. Oleh karena itu, Anda perlu, pertama, temukan risiko sedini mungkin. Biasanya, jenis risiko itu muncul dari 4 hal. Yang pertama, strategis, yaitu berhubungan dengan kegagalan keputusan bisnis. Yang kedua, operasional, berhubungan dengan kerusakan, gangguan proses, atau prosedur dari internal. Yang ketiga, finansial, berhubungan dengan kerugian finansial. Dan yang terakhir, yaitu eksternal, yang berhubungan dengan sesuatu yang di luar kontrol, sumber daya non-manusia. Setelah Anda menemukan jenis-jenis resiko, maka yang kedua yaitu identifikasi kriteria resiko.
Anda dapat mengidentifikasi kriteria risiko berdasarkan risk assessment metric berikut, di mana semakin ke kanan, semakin tinggi kemungkinan risiko akan terjadi. Dan semakin ke atas, maka akan semakin tinggi pula dampak yang akan diterima. Selanjutnya, yang ketiga, tentukan nilai risiko. Seberapa besar nilai risiko dari risiko yang telah teridentifikasi? Rendah, sedang, atau tinggi? Dan yang terakhir, yang keempat, tentukan prioritas risiko. Pilih risiko mana yang menjadi prioritas untuk dikelola berdasarkan analisa yang dilakukan. Kuadran yang pertama, risiko dapat diterima atau acceptable, di mana antara dampak dan kemungkinan yang terjadi ini rendah. Kuadran yang kedua, risiko dapat dikelola dan dipantau atau manage and monitor, di mana pada kuadran ini dampaknya masih rendah, namun kemungkinan terjadinya cukup tinggi. Kemudian, pada kuadran yang ketiga, diperlukan manajemen yang cukup besar atau consideration. Pada kuadran yang ketiga ini, dampak yang terjadi atau diterima ini cukup tinggi, namun secara kemungkinan terjadi cukup rendah. Selanjutnya, di kuadran yang terakhir atau kuadran yang keempat, diperlukan manajemen yang sangat kuat atau strong management. Karena pada kuadran yang keempat ini, antara dampak dan kemungkinan terjadi sama-sama sangat tinggi. Sehingga butuh manajemen yang kuat untuk dapat memanagenya. Dalam sebuah quote-nya, Theodore Roosevelt mengungkapkan, resiko itu seperti api. Saat terkontrol, ia akan membantumu. Namun, saat tidak terkontrol, ia akan membesar dan menghancurkanmu. Kesimpulannya, saat Anda menghadapi resiko, silakan kelola dengan respon yang tepat, sesuai dengan jenis dan tipe resiko yang ada. Lakukan 3 hal berikut untuk memaksimalkan efisiensi atau mengurangi kerugian yang berlebihan. Yang pertama, terima. Terima, lanjutkan, siap menghadapi konsekuensi yang ada. Yang kedua, hindari. Mengambil tindakan untuk menghilangkan risiko. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kurangi. Aktif mengurangi risiko agar risiko itu tidak muncul. Demikian penjelasan mengenai pilar leadership efektif efisien. Terima kasih telah mengikuti penjelasan kali ini.